Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi kebijakan moneter. Nama saya Nur Fitria akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses pengaturan persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjam atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan negosiasi dengan pemerintah lain. Pengertian kebijakan moneter menurut para ahli salah satunya Muana Nanga. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Dan menurut Perry Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivitas ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Perkenalkan, nama saya Stephanie Tesalonika. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kebijakan moneter. Adapun tujuan dari kebijakan moneter adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya inflasi atau deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, untuk selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya suatu barang dan jasa sangat memengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya harganya permintaan. Turunnya permintaan akan mengakibatkan turunnya produktivitas dalam usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil dan pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang negeri terhadap nilai mata uang asing. Dengan devaluasi harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika akan dibeli dengan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit dan tidak tutup kemungkinan dalam posisi surplus. Nama saya Nabila Dunusani ingin menjelaskan fungsi dari kebijakan moneter. Yang pertama, mengendalikan laju inflasi. Kebijakan moneter dapat digunakan untuk menekan tingkat inflasi. Inflasi adalah meningkatkan harga secara terus-menerus yang berkaitan dengan pasokan uang yang berlebih sehingga nilai uang menurun harganya. Tingkat inflasi yang rendah berarti sehat bagi perekonomian negara, sementara tingkat inflasi tinggi bisa membahayakan negara. Yang kedua, mengelola angka pengangguran. Kebijakan moneter juga dapat mengelola angka pengangguran dalam suatu negara, misalnya kebijakan ekspansif meningkatkan pasokan uang, kemudian merangsang investasi atau bisnis, dan pada akhirnya meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, memelihara nilai tukar. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kemampuan untuk memengaruhi nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang asing. Salah satu caranya adalah dengan menerbitkan atau menarik uang cetak di pasaran. Bila terjadi penambahan pasokan uang, maka nilai tukar akan naik. Sementara bila ada pengurangan pasokan uang, nilai tukar akan turun. Saya Sumawanti Kenitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Yang saya akan bahas di sini adalah jenis kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar atau yang sering disebut easy money policy, adalah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis atau belanja konsumen.
Kebijakan ini terbagi menjadi 7 bagian antara lain, yaitu yang pertama ada pencetakan uang atau suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan rencana cetak dalam periode tertentu. Yang kedua ada centering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang sehingga daya beli masyarakat menurun rendah. Yang ketiga ada redenominasi atau sebagai penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Yang keempat ada devaluasi atau penurunan nilai mata uang suatu negara oleh pemerintah yang bersangkutan terhadap mata uang negara lain. Yang kelima ada revaluasi atau penyesuaian yang dibuat agar nilai aset tetap sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar yang berlaku di waktu sekarang. Yang keenam ada kebijakan dorongan moral atau kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang ketujuh ada likuidasi bank atau tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jenis yang kedua akan dilanjutkan oleh Mariska. Saya Mariska Anggraini Hidayah akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Kenny. Adapun jenis kebijakan moneter lainnya yaitu kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif yang disebut kebijakan uang ketat ialah kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada open market policy, salah satu kebijakan yang diambil untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada cash ratio policy, rasio yang digunakan untuk menilai apakah perusahaan Anda mampu melunasi semua kewajiban lancar atau hutang jangka pendeknya. Yang ketiga ada discount policy, kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Yang keempat ada kredit selektif, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Adapun cara yang dilakukan dalam kebijakan moneter kontraktif dengan cara yang pertama ada menaikkan suku bunga, yang kedua menaikkan cadangan kas minimum, yang ketiga menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, yang keempat memperketat syarat kredit. Saya Raja Putri Anzari dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang serta pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat inflasi dan pengangguran. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah yang diambil bank sentral yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kuantitatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation policy, yang kedua ada kebijakan diskonto atau discount rate, yang kedua ada kebijakan rasio cadangan wajib. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Dan sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan untuk mempengaruhi jumlah uang dan kredit dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Dan sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang yang harus dikurangi. Yang ketiga ada kebijakan rasio cadangan wajib. Kebijakan ini mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada bank sentral. Artinya apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, bank sentral akan menaikkan tingkat ketentuan cadangan wajib minimum. Akibatnya dana yang akan disalurkan oleh bank sentral
kepada masyarakat berkurang dan tingkat inflasi akan turun. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reno Febrian. Saya ingin melanjutkan materi kebijakan moneter yang sebelumnya dijelaskan dari Najwa. Perkenalkan, nama saya Reno Febrian Pratama dari kelas 11 IPS 4. Kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kualitatif bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu, pengawasan pinjaman secara terpilih. Bank sentral melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan keutuhan dan keinginan pemerintah. Hal ini terutama untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank. 2. Imbauan moral. Imbauan moral yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Dengan demikian, keadaan bisa diharapkan pemerintah dapat tercapai. Contoh kebijakan moneter di Indonesia ada: 1. Pelaksanaan kredit langsung oleh bank di Indonesia. 2. Penyediaan fasilitas overdraft. 3. Penerbitan surat utang negara. 4. Program intervensi rupiah.